Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Bunga Masa Cirebon, Bapak Dr. Haji Oman Fatur Rahman MA. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih, Bapak Dr. Si Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI dan teman-teman yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Saya Siti Komaria dengan nomor NIM 20231 261 03342, mahasiswa PAI semester 3B yang pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI selaku Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan sekaligus dosen di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Wawancara kali ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Masail Fikih oleh Bapak Dr. Si Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya ingin bertanya Pak, di era sekarang kan banyak fenomena dakwah yang terjadi ya Pak, apalagi di media sosial itu sudah banyak sekali dakwah-dakwah yang berada di platform digital yang mengabaikan fungsi tatap muka atau muwajahah dengan para ulama, kiai ataupun ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut dan bagaimana nih kita cara menyikapinya tentang fenomena ini, sementara kan di sekarang itu kayaknya teknologi dan manusia itu sangat memiliki hubungan yang erat Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UI Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, beserta para pimpinan, para dosen, mobil khusus, dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG, dan juga adik-adik mahasiswa PAI, Mbak Siti Komaria dan tim ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa silaturahim. Ya, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Semoga hari-hari kita adalah hari yang terus kita isi dengan ilmu dan semua hal yang berkaitan dengan ilmu. Sholawat beserta salam bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya. Semoga kita termasuk orang yang disabdakan Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqan jannah. Siapa yang mau berjalan menuju sebuah tempat yang tempat itu adalah berkaitan dengan ilmu, Allah akan mempermudah jalan orang tersebut menuju ke surga. Dan ini awal ya Mbak Komariah ya, jadi intinya adalah belajar. Kami sendiri juga masih belajar. Oleh karena itu berkaitan dengan apa yang disampaikan pertanyaan tentang fenomena dakwah digital ya, saya kira kita berbicara yang ada dan yang seharusnya ya, bahwa yang seharusnya belajar itu yang seharusnya yang baik, yang ideal ya seperti tadi namanya talaki, bertemu langsung, muwajahah, musafahah dan sebagainya ya, bertemu langsung dengan gurunya, dengan pematerinya agar ilmu itu bisa terkonfirmasi kalau bahasa teman-teman. Yang kedua, dengan pertemuan secara langsung ada nilai plus yaitu nilai silaturahim. Yang ketiga adalah melihat wajah orang alim, melihat orang yang berilmu itu juga menjadi satu poin. Tentu idealisme ini akan berhadapan dengan dunia yang sekarang ini serba digital dan kita juga tidak mungkin untuk menolaknya. Oleh karena itu saya kira kita tidak umum berusaha untuk membenturkan, tetapi tetap memberikan arahan, yaitu kalau mau belajar khususnya agama ya tetap harus dengan mendatangi, bukan didatangi. Kaedahnya itu al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu kaedah. Ini sebagaimana dulu yang kami bahas waktu Basul Masail di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
Jadi sebenarnya ilmu itu yang mendatangi apa yang didatangi? Ilmu itu yang didatangi. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Berikutnya tentang bagaimana fenomena dakwah digital, saya kira kita harus melihat secara arif dan bijak. Banyak masyarakat dengan segala keterbatasan, misal mereka yang bekerja di tengah laut sebagai pegawai pelayaran atau perkapalan, atau bekerja di daerah-daerah tertentu yang tidak bisa menghadiri majelis ilmu, saya kira digitalisasi atau dakwah digital menjadi solusi. Oleh karena itu, yang penting adalah kalaupun tahu melalui digital, tetap diusahakan untuk bisa silaturahim. Suatu saat kalau ada kesempatan bisa membaca langsung atau ketemu langsung dengan orangnya. Dalam kaidah fikih dikatakan mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Segala sesuatu yang tidak bisa ditemukan semuanya tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Oke, kalau tidak bisa ketemu langsung, minimal ketemu dengan suaranya. Betul. Tapi tetap sebagai sebuah ilmu diupayakan untuk bisa ketemu di suatu saat, di suatu kesempatan yang lain. Itu. Maka dari itu ya kita menyikapi secara arif, secara bijak tentang digitalisasi. Oleh karena itu digital hanya sebagai alat, sebagai wasilah, bukan tujuan. Tujuannya tentu adalah mencari ilmu. Jadi ilmu harus didatangi, bukan didatangi, tapi ilmu itu harus kita yang nyari ilmu datang kepada orang yang menyebarkan ilmu, itu namanya yuta wala ya'ti, bukan ilmu yang mendatangi kita. Itu kaidahnya. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman saya kira ini menjadi satu hal yang harus disampaikan dengan arif, bahwa dakwah digital bagian dari sarana yang menyesuaikan situasi dan tetap menjaga nilai-nilai keilmuan yang ada. Taruhlah begini Mbak Maria, seandainya dakwahnya melalui YouTube atau digital, ya kira-kira kita yang mendengarkannya dalam keadaan pakai baju yang sopan, begitu ya, menggunakan pakaian yang rapi, ya mungkin tempatnya juga tempat yang relevan, tidak semua tempat, karena di situ pasti ada ismun mu'azzamun, ada nama-nama yang di Al-Quran yang disebut. Oleh karena itu ya harus dimuliakan dari segi waktu, tempat, maupun kita sendiri yang menerima ilmu. Kan harus ada kesiapan lahiriah, kesiapannya. Saya kira tetap walaupun digital, kami tetap menyarankan untuk menggunakan etika-etika belajar. Sebagaimana di kampus kita, walaupun kuliah online, tatap muka tidak langsung, ya tetap menggunakan baju seragam seperti Mbak Komaria, harus kameranya on sehingga ada komunikasi tadi. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa ditemukan semuanya tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ada apa yang bisa kita laksanakan? Oh ternyata walaupun digital, kita ngajinya, belajarnya tetap pakai etika, mendengarkan dengan pakaian yang sopan, dengan seksama, di tempat yang bersih, bukan sembarang tempat. Saya kira itu Mbak. Berarti intinya kalau misalkan dakwah digital itu kita diperbolehkan, tapi kalau lagi kitanya masih bisa mendatangi gurunya, kita lebih baik Pak. Betul. Baik, cukup sekian Bapak wawancara pada kali ini. Saya cuma terima kasih pada Bapak atas waktunya juga, dan semoga ilmu yang Bapak sampaikan itu kita bisa menjadi manfaat di kemudian hari, dan juga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.